Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara berbagi praktik baik untuk JSK modul 1.4 atas teman kita, rekan jawab kita yang di Kursi Kreatif calon guru penggerak angkatan 11. Kedua, jangan lupa kita layangkan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berikan kita nikmat kesehatan juga, nikmat kesempatan juga pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat yang saya hormati, adapun susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua nyanyikan lagu wajib nasional, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, dan yang keempat adalah pemaparan materi dari calon guru penggerak atas nama Bu Zikriati. Kemudian yang kelima tanya jawab, nanti yang keenam adalah penutup. Untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama baca Al-Basmalah dan yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nanti mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alangkah baiknya kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita hadirkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan nanti di akhir acara kita akan mendapatkan syafaat dari Allah. Untuk siang ini seperti sudah membawa acara tadi mengungkapkan dari salah satu CDT PSD kita, yaitu SDN 1 Jawa Indah yang termasuk dalam angkatan 11 ya. Di sana memang di CDT ini diusahakan untuk apa tujuannya, melebihkan, ada daya lebih, ada energi lebih, ada kompetensi lebih dari guru itu sendiri. Kalau tidak salah, tetaplah untuk selalu istiqomah. Mungkin itu
catatan yang paling ingin saya berikan hari ini. Kenapa? Kita tahu istiqomah atau dalam kata lain terus dibilang oknum, walaupun mungkin oknumnya tidak banyak Pak Jadun, tapi itu merusak istilahnya. Saya berharap teman-teman yang memang sudah lulus di bagian ini tidak termasuk dalam oknum tersebut. Apa artinya? Jadi tujuannya bukan hanya mencari sama sampai dibilang cuma sampai sertifikat saja, sampai istilahnya apa namanya cuma disebut sebagai lulus saja. Bukan itu tujuannya. Jadi tujuannya adalah kita untuk seterusnya. Itulah yang saya harapkan, sehingga selalu kata istiqomah dalam arti niat baik untuk terus-menerus melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang memang seharusnya harus kita lakukan. Terutama kita sebagai guru sudah tahu ya bagaimana tupoksi kita, bagaimana harus kita hadirkan tupoksi itu supaya menjadi sesuatu yang nyata untuk kita lakukan. Bukan sekedar sebagai suatu hafalan saja atau suatu catatan saja, tetapi kita bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas dari CGP Angkatan 11, yaitu saya sendiri. Di sini akan menerapkan dan pengalaman dari modul 1.4 tentang budaya positif. Lanjut, di sini saya didampingi oleh fasilitator saya, yaitu Budi Iswarti sebagai fasilitator saya, dan di sini saya didampingi oleh pengajar praktek, yaitu Ibu Suartini Iklima SPD. Dan selanjutnya konsep inti budaya positif itu yang pertama tentang perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini yang pertama itu adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan adalah rancangan yang berdasarkan dari prinsip pembelajaran, di mana di sini kita akan kenal namanya pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan tahapan perkembangannya sesuai dengan teori psikologinya. Kemudian sehingga kita di sini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Yaitu disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Itu untuk disiplinnya ya. Kemudian dari pengertian disiplin positif tadi dari disiplin sendiri, kemudian dari disiplin positif di sini merupakan salah satu cara kita menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mempunyai perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Di sini nilai-nilai kebajikan yang dimaksud yaitu saya akan jelaskan tentang apa itu nilai-nilai kebajikan dulu, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin diciptakan setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang kita. Ya. Kemudian di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru tahu profil pelajar Pancasila itu yang terdiri dari 6 ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan terakhir yaitu kreatif. Di sini ada kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu tindakan yang kita lakukan itu harus mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai usaha yang baik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Itu adalah bentuk kebutuhan dasar dari manusia. Di sini ada kelima kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah pertahanan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa yang diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima itu adalah kesenangan. Di sini dapat kita lihat, yaitu pertahanan hidup itu mulai dari makanan kita, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan kita sendiri. Ya, itu adalah merupakan suatu kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa yang kita diterima. Ya, kemudian rasa sayang ini di sini rasa yang diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan yaitu mulai dari harga diri, ya, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan bisa didengarkan. Ya. Kemudian di sini kesenangan, kebebasan dulu ya. Kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya ke arah yang lebih baik. Ya. Kemudian yang kesenangan, di sana anak bisa bermain, humor, antusiasme, dan bisa tertawa. Di mana itu adalah merupakan suatu kebutuhan dasar dari kehidupan manusia. Di sini yaitu tentang motivasi perilaku manusia itu sendiri. Jadi saya akan jelaskan terkait, nanti akan saya tampilkan video. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan restitusi. Itu kegiatan restitusi itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Di sini maksudnya kegiatan restitusi itu kita di sini memberikan anak itu arahan, bukan kita menghukum, ya. Nanti kita mencarikan solusinya, mana yang bisa anak itu bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita perhatikan, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah teman. Kita guru juga berada sebagai teman, guru juga sebagai pemantau, dan guru juga sebagai manajer, ya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Salah satunya kasus yang saya ambil di sini, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Biasanya ini sering kita lakukan, ya, makanya sengaja saya ngambil
kasus ini, yaitu yang pertama biasanya kita itu selalu menerapkan namanya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini dalam bentuk hukuman, ya. Kemudian kalau membuat merasa bersalah itu di sana ada berapa kali Bapak Ibu harus memberi tahu kamu selalu saja mengecewakan ibu guru. Itu adalah bentuk membuat merasa bersalah nanti terhadap anak. Kemudian di sana kita sebagai teman, ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah bentuk guru sebagai teman, ya, bentuk bahasa kita terhadap anak. Kemudian yang selanjutnya itu sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu bentuk pemantau kepada anak apabila anak itu melakukan suatu kesalahan, tidak memakai atribut. Kemudian guru sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah contoh yang akan kita terapkan ke siswa, karena kita ini sebagai manajer, ya, sebagai guru di sini harus kita memberikan arahan yang lebih baik kepada anak didik kita. Di sini ada posisi kontrol, apakah aku? Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah bentuk posisi kontrol, apakah aku tersebut. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini terhadap anak, ya. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu guru. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah posisi kontrol yang kita lakukan. Dan di sini selanjutnya itu tentang keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini yaitu tadi bagaimana cara kita menentukan atau membentuk keyakinan kelas. Yang pertama itu harus bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan yang universal yang mudah dipahami sama anak. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan bentuk keyakinan kelas yang sudah disusun. Mungkin Bapak Ibu guru sudah menyusun keyakinan kelasnya dengan siswa-siswanya. Kemudian di sini selanjutnya yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini pada saat kita membuat keyakinan kelas itu kita memberikan arahan dulu kepada anak tentang bagaimana seharusnya kita membuat keyakinan kelas. Ada di sana ada yang terlihat dan tidak terlihat, ya. Kalau tidak salah yang istilahnya ada yang tampak dan tidak tampak. Itu yang bentuk yang perlu kita tekankan kepada anak pada saat kita membentuk keyakinan kelas. Dan di sana ada Y, ya, model Y kalau tidak salah, ya. Ya. Kemudian setelah itu pembentukan dari segitiga restitusi, kegiatan segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini yaitu segitiga restitusi. Misalnya ada siswa kita yang melakukan suatu kesalahan, ya.
Pada saat siswa itu melakukan kesalahan atau murid kita melakukan kesalahan, kita panggil secara pribadi siswa itu. Kita ajak dia, kemudian kita tanya, kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu? Apa alasannya? Keyakinan. Di sini nanti anak itu mempunyai kesepakatan karena bentuk keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati dan mereka sudah buat dengan temannya sendiri. Dan nanti anak-anak tersebut akan merasa bersalah di sana dan ingin berubah dengan apa yang sudah berbuat kesalahan, begitu. Di sini ada salah satu video ya, video yang berkaitan tentang segitiga restitusi, yaitu di sini ada salah satu siswa saya yaitu sudah membuat kesalahan ya. Di sini yaitu berkaitan dengan bahwa siswa tersebut dia terlambat datang ke sekolah. Silakan Bapak dan Ibu guru untuk mendengarkan video pembelajaran yang sudah saya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan anak, yaitu tentang siswa tersebut sudah melanggar kesalahan, yaitu keyakinan kelas yang sudah dibuat, bahwa siswa tersebut dia terlambat datang ke sekolah ya. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Di sini anak siswa tersebut dia itu mengaku bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu harus datang tepat waktu. Itu inti utamanya ya untuk pelanggarannya. Sini Ibu Guru sudah memberikan saran supaya anak tersebut tidak datang terlambat sekolah. Beliau sudah memberikan solusi di sini, solusi bahwa supaya anak tersebut tidak lagi datang terlambat ke sekolah.
keyakinan kelas itu. Ya mungkin itu tadi akhir dari kegiatan siang hari ini, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Yaitu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang bagaimana seorang guru itu memiliki makna. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai manajer, dan pemantau, teman, Pengontrol. Nah, dari 5 peran guru itu ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya masing-masing. Mungkin dari bahasanya ketika kita memberikan suatu pengarahan terhadap murid, atau bagaimana kalimatnya. Seperti tadi ada sebagai penghukum. Beda kita menghukum dengan sebagai manajer. Iya. Ya mungkin sedikit saya minta bagaimana contoh kalimatnya jika ada kasusnya seperti itu. Mungkin ada perbedaan dari 5 itu. Ya, baik. Coba. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi salah satu teman kita yaitu menanyakan bagaimana kalimat yang harus kita gunakan pada saat kita sebagai penghukum, kemudian kepada anak yang merasa bersalah, kemudian sebagai guru, sebagai teman, kemudian sebagai manajer, dan terakhir itu sebagai pemantau. Di sini sebagai penghukum, ya. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Bentuk katanya di sini, kalimatnya kita sebagai penghukum. Hei kamu, ya, kenapa kamu tidak memakai atribut pada saat kegiatan upacara? Padahal kamu sudah tahu ini hari Senin, harus memakai atribut lengkap. Jadi itu adalah bentuk kalimat yang kita gunakan kepada anak yang bentuknya menghukum. Kalau membuat merasa bersalah, kamu ini kenapa kamu tidak memakai atribut? Padahal kamu sudah tahu ini adalah hari Senin, kita akan upacara dan menggunakan perlengkapan sekolah sesuai dengan perlengkapan pada hari Senin kita melakukan upacara. Itu adalah bentuk, di sana anak akan mengingat, ya, dan di sana anak akan merasa bersalah, dan anak itu akan tetap ingat sampai seterusnya bahwa kata-kata atau kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh ibu gurunya itu, oh ternyata saya sudah seperti dia merasa dikucilkan di sana. Anak itu ya merasa dirinya betul-betul minder jadinya. Itu yang kalau bentuk kata-kata membuat merasa bersalah. Kemudian di sini yaitu merasa sebagai teman. Anakku atau muridku sini. Bu guru mau tanya, kenapa kamu tidak memakai atribut sekolah? Ya, kita rangkul anak itu. Dan nada kita agak sedang, ya, terhadap anak itu. Kenapa kamu tidak memakai atributmu? Apa alasanmu? Besok jangan kamu ulangi lagi ya kesalahanmu. Ingat, kalau hari Senin harus anak-anak memakai atribut sekolah, yaitu lengkap. Pada saat kita melakukan upacara harus ada topinya, ada dasinya, ya. Itu adalah bentuk kalimat
kalimat yang kita ungkapkan kepada anak sebagai teman, guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Di sini kita lihat di sana, karena pemantau itu berarti kita melihat, ya, melihat anak tersebut. Tetap dia akan akan berperan di sini sebagai manajernya, ya, manajernya. Dan di sini itu tetap bahasanya akan seperti yang tadi itu, yaitu sebagai teman. Dan di sana tetap kita akan rangkul siswa itu dengan menggunakan, sini anakku, jangan kamu ulangi lagi ya kesalahanmu, tetap kamu gunakan sebagai atributmu untuk upacara. Itu salah satunya kalau bentuk pemantau. Kemudian sebagai manajer, ya, sama, manajer dengan teman itu sama, ya. Tetapi di sini posisinya berbeda. Kita ini sebagai guru, ya, ada kalanya kita sebagai teman kepada murid, dan ada kalanya kita itu sebagai guru kepada murid. Mungkin itu saja Bu Guru Ade. Terima kasih. Mungkin bagaimana Bu Guru Ade? Jelas, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain? Bu CGP apakah terima kasih atas kesempatan. Di sini sedikit saya tanyakan terkait dengan 5 posisi kontrol yang hari kita lakukan sebagai ibu. Pertanyaan sedikit saja, bagaimana cara ibu akan melakukan pengimbasan terkait 5 posisi kontrol ini kepada semua kelas, sehingga posisi kontrol yang keempat dan tidak seharusnya kita lakukan itu bisa tidak terlaksana di sekolah kita. Itu aja Bu Guru. Ini akan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru Hadiani atas pertanyaannya. Yaitu di sini kita harus harus bekerja sama dulu dengan teman sejawat, kepala sekolah. Bagaimana caranya kita akan menerapkan posisi kontrol yang akan kita terapkan kepada siswa nanti, yaitu penerapan budaya positif. Di sini yaitu tentang posisi kontrol tadi itu berkaitan dengan budaya positif, yang dimana guru tersebut itu tugasnya yaitu harus memantau, kemudian sebagai teman dan sebagai manajer. Mungkin itu saja Bu Pak Guru. Imbasnya pengimbasannya itu nanti kita memberikan arahan, ya, memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi kepada siswa agar tetap menerapkan budaya positif yang sudah kita yakini, seperti apa yang sudah kita buat di sekolah maupun di dalam kelas, yang dimana yaitu bentuk dari keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Itu adalah bentuk pengimbasan nanti yang kita lakukan di sekolah maupun di dalam kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya, yang posisi kontrol guru sebagai manajer. Tadi dibilang sama teman atau manajer itu. Contoh kita sebagai manajer itu, tatkala anak punya kesalahan, bagaimana ucapan kita atau bahasa kita kepada siswa yang ada punya kesalahan seperti hari Senin itu. Baik, tadi sudah saya jelaskan Bu Guru Zakia terkait dari 5 posisi kontrol itu, yaitu bagaimana guru itu sebagai manajer, ya, sebagai manajer di sini, yaitu
Guru itu merangkul siswa itu dan di sana dia tanya, bukan dia tanya di depan teman-temannya, tetapi kita panggil secara pribadi anak itu dan kita tanyakan, oh anakku, oh muridku, anakku kan sudah tahu kalau hari Senin itu kita akan adakan kegiatan upacara, berarti anak harus menggunakan atributnya. Jadi besok dipakai ya. Nah, itu bahasanya. Kita di sini harus mengontrol emosi kita sebagai manajer. Jangan kita mengikuti keinginan kita. Kamu ini. Nah, itu adalah bentuk di sana anak akan merasa bersalah. Itu bahasanya ya. Bu Zaki, mungkin biasanya kita ini sering melakukan hal-hal yang bisa membuat kita menjadi kadang-kadang kita menjadi guru yang menjadi guru yang membuat anak itu merasa bersalah sering sekali biasanya. Nah, mulai dari penerapan budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi itu di sana supaya kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Apabila siswa atau murid merasa bersalah atau melanggar peraturan, mari kita sama-sama rangkul anak tersebut untuk memberikan solusi supaya bagaimana anak itu ke depan mendapatkan supaya saya tidak disalahkan lagi sama guru, saya harus berubah, begitu, mempunyai nanti kesadaran sendiri di dalam hatinya supaya bagaimana dia itu menerapkan kedisiplinan yang dimiliki oleh dirinya pada saat dia yakin, pada saat dia membuat keyakinan kelas dengan teman-temannya. Jadi itu saja Bu Guru. Jadi satu guru Ya. hari Senin kan banyak siswa yang sering tidak seragam lah. Nah, jadi bahasa kita kepada semua anak itu kadang sampai 5, 10 kira-kira kan. Nah, bahasa kita apa tetap sama seperti 5, 8 tadi itu. Bukan, begini Bu Guru. Apabila nanti ada siswa, kita harus manggil dia. Kita gunakan kita itu sebagai teman dan sebagai manajer di sana, guru. Pada saat anak itu melakukan kesalahan, kita panggil anak itu. Nanti jangan kita memberikan arahan di lapangan, ya. Misalnya nanti di depan kantor setelah teman-temannya sudah masuk sekolah, masuk kelas, di sana kita memberikan arahan ke depannya bagaimana anak tersebut nanti akan bisa berubah. Begitu, Bu Zaki. Terima kasih. Ada lagi? Oh ya. Tentang budaya positif atau disiplin positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, dan ada beberapa bagian posisi guru, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru sudah ditampilkan tadi. Tetapi menurut saya posisi kontrol mana yang paling tepat yang harus kita laksanakan di sekolah kita, lebih khasnya di dalam kelas kita masing-masing. Kan tidak semua posisi kontrol harus kita temukan. Ya, betul. Mana yang paling pas yang kita anggap yang paling bagus lah, pokoknya tidak menyinggung anak, biar anak itu tidak merasa bersalah mungkin. Jadi itu yang perlu kita sepakati, posisi kontrol yang paling tepat yang kita gunakan di kelas. Bu Guru, di sana tadi videonya itu Silvi itu sudah merasa bersalah kalau dia yang mengungkapkan diri, dan di sana saya menekankan bentuk solusi yang harus dia lakukan. Mungkin itu bentuk tambahan yang saya berikan. Mungkin itu saja. Ya. Ibu, Pada sekolah, ya. biar ada kesepakatan kita untuk Oh ya, betul. Sebentar dulu ya. Posisi kontrol mana? Tadi Bu Kala dulu ya. Tadi Ibu
Ibu Guru sudah memberikan pertanyaan bahwa ada 5 posisi kontrol yang sudah kita ketahui dan mana yang harusnya kita sepakati, apakah semuanya ataukah kita pilih di sana. Kalau di sana itu sebenarnya itu harus kita yang pertama itu kita sebagai teman, ya. Guru itu bisa dijadikan sebagai teman oleh murid, di mana murid itu nanti menceritakan keluh kesahnya. Itu pada saat misalnya pada saat dia pembelajaran atau pada saat dia main-main di luar kelas, atau pada saat keluar main itu di sana kita akan terapkan di kita itu sebagai teman. Kemudian sebagai manajer di sini kita itu harus menjadi panutan untuk murid-murid kita, supaya kita bagaimana caranya kita bersikap dan nanti anak tersebut akan mengikuti bagaimana sikap kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Misalnya sering terlambat tadi kan, contoh videonya gurunya sering terlambat sekolah misalnya, nanti anak muridnya ikut seperti itu ya. Nanti berarti ibu guru aja seperti itu, nggak apa-apa deh saya juga. Jangan sampai kita seperti itu ya. Di sini kita harus menunjukkan bagaimana kita itu bersikap dan panutan kita sebagai guru. Mungkin itu saja, Bu Guru. Terima kasih. Lanjut. Ya. Yuk kita sama-sama berjanji dalam hati bersama-sama untuk berikan contoh terbaik dalam menyelesaikan masalah. Tidak usah kita utamakan cara kekerasan, usahakan kita dengan cara mendidik sebaik mungkin, supaya jangan sampai sekolah kita masuk ke dalam taraf disebut terdapat perundungan, terdapat kekerasan. Apalagi kita ada yang berbeda di sini disebut sebagai intoleransi. Jangan sampai seperti itu. Jadi walaupun kita beda, tetap artinya kita sama di dalam kesepakatan kebersamaan yang selalu menjunjung arti persatuan. Jadi mungkin seperti yang ditanyakan sama Bu Guru, kita utamakan dengan cara mendidik sebaik-baiknya, dengan bahasa teman yang santun, dengan bahasa manajer yang bisa mengarahkan dengan baik. Baru kalau memang tahapannya itu tidak bisa, karena mungkin ada kelebihan lebih dari anak itu, baru mungkin posisi yang lain bisa dipakai. Itu ada cara-caranya sendiri seperti yang dijelaskan tadi. Tapi tetap harus kita mulai dari tidak menyakiti, baik cara fisik maupun psikisnya. Itu mungkin jawaban dari dia. Mudah-mudahan kita bersama dapat menggunakan itu, dan kesepakatan SDN 1 Jagadwira Indah adalah membangun anak didik kita dengan cara sebaik-baiknya. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Dua ibu kepala yang psikis dan yang luar dan dalam itu masuk dia ke penghukum. Penghukum itu ada 2 jenis. Saya guru sebagai penghukum, kadang-kadang kita menggunakan suara itu nanti psikis, dan banyak anak cenderung akan merasa dendam kepada kita, kemudian merasa menyendiri, tidak percaya diri. Kemudian yang psikis nanti seperti hukuman fisik berupa narik telinga atau mencubit maupun berlari, juga termasuk hukuman fisik. Ini masuk ke kategori posisi kontrol sebagai penghukum. Dan yang pemantau juga seperti itu, nanti konsekuensinya. Pemantau ini kan anak sering kita berikan, nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya membersihkan atau mengangkut sampah di lapangan, bersih itu sebuah konsekuensi atau guru sebagai pemantau. Di sana nanti anak cenderung akan melakukan kewajibannya berdasarkan konsekuensi, takut karena ada konsekuensi yang sudah dibuat oleh guru dan siswa.
Kemudian mungkin yang merasa bersalah juga begitu. Kadang-kadang kita mengatakan anak-anak jangan ribut, nanti Pak Guru dimarah sama kepala sekolah, atau ada tamu di ruang kepala sekolah dosa ribut. Nah itu posisi kontrol sebagai merasa bersalah. Jadi anak-anak di samping di samping dia melakukan sesuatu atas dasar tindakan orang lain, ya. Jadi karena takut ibu gurunya dimarah, karena nanti ibu gurunya dimarah kepala sekolah, jadi sehingga dia tidak akan mandiri, dia akan melaksanakan seperti itu terus. Ketika nanti ibu gurunya tidak dimarah kepala sekolah, dia akan mengulangi lagi perbuatannya yang sudah dilakukan. Kemudian yang menjadi teman ini memang itu yang sulit kita hindari, termasuk saya pun mungkin bagi teman ini sulit kita hindari. Padahal konsekuensinya nanti ketika anak tidak kita kasihani, tidak sebagai teman, dia akan mengulangi perbuatan yang dilarang. Jadi ini ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya sendiri tapi dari luar, ya, karena dia kangen sama bapak ibu gurunya, merasa dekat, sehingga dia melaksanakan apa yang dilakukan oleh ibu gurunya karena kedekatannya, bukan dari faktor dalamnya, bukan dari faktor intrinsiknya. Ya, berarti ekstrinsik, ya, karena ada sebab. Berbeda dengan 5 posisi manajer ini, memang itu yang diharapkan oleh kementerian untuk kita sebagai guru semaksimal mungkin bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ini, Bu. Jadi kita luruskan masalahnya, nanti dia yang akan menggali sendiri apa yang dia lakukan, apa yang akan dia lakukan untuk untuk tidak mengulangi masalahnya. Jadi dia yang dia yang akan memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Nah, jadi di sini faktor intrinsiknya jadi akan seperti itu. Jadi dia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan berdasarkan nilai kebajikan yang menurutnya baik. Oke, jadi itu aja teman-teman mungkin yang saya perlu tambahkan. Memang posisi kontrol 5 ini sangat sulit kita hindari. Kadang-kadang ada bermasalah. Jadi nanti dampaknya kadang-kadang ke sekolah, mohon maaf Bu, ya. Jadi seperti itu. Karena kita juga sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kita tidak mungkin sempurna. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Itu bisa dilihat dulu. Ya, video dari posisi kontrol tersebut. Biar kita bisa tahu, oh ternyata seperti ini dari pertama bagus. Nah di sini silakan teman-teman untuk menyimak tentang bagaimana penerapan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mencontoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh penghukum, ya, posisi sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Nah itu diperhatikan Alasan adanya. Kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini tentang posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Lagi nada. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Jadi sama ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara Sebagai dengan teman suara guru ya. akrab. Bagaimana kita bersikap kepada Untuk menjaga suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini paling bagusnya. Ini posisi sebagai manajer. Sekarang pertanyaannya sana kita dengan suasana muridnya. Di sekolah elit itu bisa diterapkan. Nanti kita akan berusaha. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nanti Bu Pai saya belum boleh ketua pakai kantor. Ya begitu ya ketua. Baik Bapak Ibu Guru hebat, demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Guru Zikriati. Dengan berakhirnya penayangan video tadi, maka berakhirlah susunan acara yang kita lalui pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.